falyatafaddal alaihi mashkur. Barangkali kita teruskan dengan tahlil sedikit, tahlil singkat yang dilakukan oleh Habib Muhammad Zuhair Majid. Waktu kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ma waqa, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul Dzikri falam annahu la ilaha illallah. La Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rizal khair. Assalamualaikum ya muqaddas dua. Assalamualaikum ya anbiya Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya qutub al-aqtab. Assalamualaikum ya walil hudud. Assalamualaikum ya walillah. Assalamualaikum ya nukab nukab. Assalamualaikum ya nujab nujab. Assalamualaikum ya rahmatika rahimin. Ibarakati wa syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radha subhana wa ta'ala wasila. Ibarakati subhanahu wa ta'ala semua masalah. Ibarakati terima kasih semua Allahu Allahum warhamhum wa'afi wa Allahu Allahum warhamhum wa'afi wa Allahu warhamhum rawdan ala kulli syai'in qadir Allahumma bihaqqi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bika min qablika wa bika min hajatina ya Allah hajatina ya Allah hajatina ya Allah Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma zkur ummata sayyidina Muhammad Allah berhubung birahmatika rahimin ya Rasulullah antal habibur rahman antal habibur rahman antal habibur rahman iftahana bi rahmatika wa sanna bi rizqika Allahumma ballighna zatan maqam nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hayy qayyum ya zal jalali wal ikram idni hadi habirni habir alimna ya mubin alamani alimul ghuyub ya Rasulullah ilahana ya rabbi ya ilahal alamin ya ilahal alamin ya ilahal alamin ya نور العالمين يا نور العالمين يا نور العالمين يا واشي الرحمة يا رب برحمتك وعزم الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زلة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وبها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillah rabbil alamin. Falyatafaddal alaihi mashkuran Sayyid Sultan Al-Qadri. Allahumma shalli ala Muhammad. الفاتحة القبول وتمام كل سور وخصوصا سمع الحبيب فريد بن عباد الألقادي والحبيب علي بن محمد جمال الألقادي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hendaklah kalian menjawab salamku dengan ceria, karena salam dariku adalah doa untukmu. Jika engkau telah menjawab doaku, maka engkau telah mendoakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang suka yang ganjil. Hakun 'alal muslimin rafdus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'ajibatil muttaqin wa 'ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, yang saya hormati para habaib, khususnya Abi Al-Habib Agil bin Abu Bakar Al-Gadri, wa khususan Al-Habib Muhtar ami saya Al-Gadri, yang saya hormati Al-Habib Hamid Al-Gadri, Al-Habib Hasan Al-Aidid, Wal-Habib Muhammad, dan para habaib, para aparat militer yang dirahmati oleh Allah. Wa khususan ini kenapa bisa dilupa? Karena tamu kita mulia. Khususan Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus Syamsus Sumus. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Dengan keberkahan datuk beliau Syamsus Sumus, insyaallah dipanjangkan umurnya. Mari kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ya Rabbana ya Quddus, ajil lana bil hubus bil wali Syamsus Sumus al maddat Idrus. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama, yang paling kita harus utamakan ialah nikmat, yang mana nikmat Allah berikan. Syukur duduknya kita di tempat yang berkah yang mulia ini. Kenapa? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita mau menghitungnya ibu-ibu sekalian, tidak ada apa-apa. Duduknya kita di tempat ini menambahkan silaturahmi. Duduknya kita di tempat ini menghidupkan tali persaudaraan kita. Yang tadinya dengki, yang tadinya iri, saling hasut, saling memfitnah, akhirnya dalam satu perkumpulan ini kita dihadirkan dengan rahmat dari Allah. Allah berikan rahmat tersebut, Allah turunkan sehingga hati kita akan bersih. Kadang memang ada seseorang diberikan Allah hidayah, diberikan maghfirah, diberikan rahmat, tapi belum tentu mencintai Rasulullah. Tapi orang yang sudah mencintai Rasulullah, kenikmatannya mencintai Allah ketika kecintaannya itu telah melewati Rasulullah sehingga mencintai Allah. Ya, Allah berikan kepada seseorang hamba tersebut hidayah, maghfirah, tapi dia lupa dengan Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Membicarakan kenikmatan duduknya kita di sini dengan keberkahan Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ketika di Jabal Uhud, ya Rasulullah, ada apa dengan gunung Jabal Uhud ini ya Rasulullah? Wahai sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya ia telah mencintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Benda mati saja bisa mencintai Rasulullah. Bagaimana kita yang berakal, yang mempunyai hati, isilah hatimu itu dengan penuh kerinduan kepada Rasulullah. Siapa lagi? Bukan karena Rasulullah tempat ini kita ada, meminta syafaatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mengharapkan amal, belum tentu amal yang kita kerjakan istiqomah.
Belum tentu. Tapi ketika syafaat dari Adnan Al-Mustafa yang mempunyai seluruh keseluruhan di bumi ini, kita sudah ada. Apakah kita sudah ada di tempat muka bumi ini sebelum Nabi Muhammad? Sampai-sampai ketika kita ingin meminta syafaat kepada Rasulullah, penuhkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ketika Imam Al-Baqir ditanya oleh seseorang, amal apa yang mulia wahai Al-Imam? Aku tidak mengetahui amalan yang mulia kecuali bersalat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memandang wajah-wajah orang soleh, pulangnya kita dari sini insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menjaga kita. Dengan pandangan orang soleh inilah yang membawa keberkahan kita pulang. Dengan seperti beliau inilah pulangnya kita di sini, kita menjaga keistiqomahan kita. Karena kenapa? Warasatul anbiya, mereka adalah penerus. Jangan kita meremehkan suatu hamba, karena hamba itu mempunyai sir tersembunyi, khususnya para habaib yang dirahmati oleh Allah. Cintanya kita, penuhnya kita bersama mereka. Majelis yang kita hadiri bersama mereka. Ingat, ketika para habaib ada di tengah-tengah kita, di kampung kita, 40 ke depan rumah, kiri, kanan, dan belakang, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kenapa? Di situ ada kekasihannya Allah. Kita tidak mengetahui mereka, tapi di balik dinding sujud. Al-ibadatul ghayatul khusyuk wal khudu'. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa saya tidak perlu banyak menyampaikan, karena ada yang lebih dari saya. Saya hanya hamba yang dhaif. Mari kita cintai mereka bersama, para habaib, kasih-kasih Allah. Insya Allah hati kita akan bersih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahmati Allah. Ini saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشكركم شكرا جزيلا على عسى أن تكون هذه الخطبة نافعة لنا وزيادة لمعلوماتنا، آمين يا رب العالمين. الآن الخطبة الثانية سيلقيها حضرة الصاحب الفضيلة الحبيب مصطفى بن عبد الله عليدروس شمس السموس من جاكرتا، فليتفضل عليه مشكور. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. Habibnya udah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim bila hudud. لا إله إلا الله الواحد الودود. لا إله إلا الله في كل زمان موجود. لا إله إلا الله في كل مكان معبود. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على الحبيب زين الوجود
صاحب المولود سيدنا وحبيبنا وشفيئنا المصطفى محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدين والدنيا والأخرى، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال الله تعالى أيضا: صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين. Amin. Angkat tangannya, amin. Allahumma ya karim barik lana bil Qur'anil azim wa minal ayati wa dhikril hakim ala lisan sahibil maulid sayyidil mursalin wa imamil anbiya'i wal muttaqin. Allahumma barik lana minal ayat wa minal asraril Qur'anil karim. Allahumma ya daim al-fadli ala al-bariya ya basit al-yadaini bil-atiyya ya sahib al-mawahib al-saniyya salli ala sahib al-maulid sayyidina Muhammad wa alihi khairil wara sadiyya waghfir lana warhamna ya Rabbana. Saat ini kami datang di majlis yang penuh karomah barokah ini hanyalah kami membawa dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang akan membawa kita ke alam kubur. Dengan keberkahan majlis yang penuh karomah barokah ini, ya Rabbana, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ambillah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami, penyakit lahiriah, penyakit batiniah ya Allah. Dengan karomah hadhil majlis sampaikanlah hajat-hajat kami berkat sahibil maulid zainil wujud zarani ba'dal jafa tabiyun nujud anbariyul arfi wardiyul hudud wasaqani ya Rasulullah wasaqani bil badidi ya akramal akramin wa ya sami الدعاء يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang sama-sama kita banggakan abna al-habib al-mujahid fi sabilillah al-habib Abu Bakar al-Qadri, yaitu Al-Habib Agil wa Habib Muhdar wa akhwanihim wa semua daripada keluarga Al-Qadri yang malam ini hadir yang saya hormati.
tanpa melupakan yang mana malam ini pun pula banyak para habaib hadir yang saya hormati, dan juga para aparat pemerintahan sipil maupun militer yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah di dalam masjid penuh para sahabat, sehingga Rasulullah menyatakan kepada para sahabat al-muhajirin wal ansar, fi rajulun hayatus su'ada wa mautuhu syuhada. Ada orang hidupnya senang, gembira, diberi kecukupan oleh Gusti Allah Jalla Sya'nu wa A'zamu, dan matinya seperti orang mati syahid. Lalu ditanya oleh para sahabat, liman hadza ya Rasulullah? Siapa ini orang hidupnya senang di dalam keadaan yang cukup, tetapi wafatnya, meninggalnya seperti magom darajat seorang yang mati syahid? Manhum ya Rasulullah? Siapa beliau-beliau ini? Lalu Rasulullah mengatakan, rajulun yukthirus salatu alayya. Ini orang banyak bersalawat kepada aku. Wa hadha rajulun, dan ini orang pula yuhibbil awliya'illah wa yuhibbil majalis dzikrillah. Ini orang senang berziarah kepada para wali, kekasih-kekasih Allah yang hidup maupun yang sudah meninggal, dan menyukai majelis-majelis yang baik seperti malam ini. Lalu yang ketiga Rasulullah menyampaikan, dan ini orang la yahqid di akhi, tidak ada rasa benci, rasa iri, hasud, dan juga daripada hal-hal yang menyebabkan dirinya dia sendiri sakit, yaitu tidak ada kalimat dari mulutnya untuk membicarakan aib-aib saudaranya. Rasulullah menandaskan ini orang matinya seperti matinya orang syahid. Tahu orang yang meninggal membawa logo simbol syahid, yaitu tidak ada masalah di alam kubur. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, kubur ini dahsyat. Kubur ini sangat menakutkan. Siapapun dia, apapun magomnya, apapun derajatnya, setelah dipisahkan roh dan jasadnya, di situ dia tahu, dia mengharapkan doa-doa dari yang hidup, sehingga tercetuslah doa-doa daripada sholatil jenazah. Lalu digotong si mayit tersebut sampai di alam kubur, jasadnya, lalu rohnya di atas jasad beliau. Disinilah malaikat bertanya, man rabbuka man nabiyuka. Tetapi orang yang mati syahid langsung dibukakan pintu oleh Gusti Allah Jalla Sya'nu wa A'zamu. Tadkhili ala masyid, kamu masuk di pintu mana yang kamu senangi. Karena apa? Pertama, perjalanan hidupnya banyak membaca salawat. Yang kedua, menyintai para kekasih-kekasih Allah, para ibadillah sholihin, dan menghadiri majelis-majelis zikir. Yang ketiga, di dalam hatinya tidak ada dendam, gak ada iri, gak ada dengki kepada saudaranya sendiri. Rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk malam ini apa yang merupakan hadis Rasulullah SAW. Ini malam kita sudah meraih dua. Pertama, kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, kita mengabadikan pembacaan kita, menghadiahkan kepada para kaluhun, para pendahulu-pendahulu daripada mujahid Islam, daripada awliyaillah min ibadillah sholihin, yaitu apa? Menunjukkan raqib wa atid, sang pencatat di kanan kiri kita, bahwa kita hadir di majelis ini, kita menyumbangkan atau mengirimkan daripada hadiah Al-Quranul Azim, mendoakan mereka sehingga tercetuslah daripada tentang Al-Quran, Rabbana gfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Jalla Jalaluhu mengajari kepada kita, mohonlah ampunan kepada aku dan doakan saudara-saudaramu yang mereka saat ini ada di alam kubur, yang saat ini mereka mengharapkan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang masih hidup. Inilah ajaran agama yang diterapkan, terutama dibesarkan lalu dibimbing oleh para ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah rahimakumullah. Di mana tentang maulid Nabi. Kalau maulid itu setiap hari bisa dibaca, dan maulid ini itu semuanya ditulis oleh para ulama-ulama besar. Pertama datang ke Indonesia maulid, ngantuk Pak, jangan ngantuk, baru mulai nanti. Makan Pak supaya nggak ngantuk. Yang ditulis oleh para ulama, yang pertama masuk ke Indonesia maulid ini Al-Barzanji. Barzanji ada dua, Barzanji Nadbah, Barzanji Nadrah. Diteruskan oleh Maulid Al-Azhar Syarafil Anam, lalu diteruskan oleh Maulid daripada Azab dan Maulid Ad-Diba dan juga Maulid Syamtud Duror. Terakhir kita mengenal daripada Maulid Diyaul Lami. Ini semuanya menceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah. Kenapa mereka gegap gempita para ulama-ulama mencatat biografi tentang kelahirannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Karena kelahirannya Rasulullah belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya seperti tanggal 12 Rabiul Awal. Dahsyat, menggemparkan seluruh makhluk Allah yang di langit dan di bumi. Merujuk daripada tentang hadits qudsi yang dibawa oleh An-Nasa'i dan Tirmidzi. Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyara." Hei Jibril, beritakan kabar, berita gembira. Crossword di sini, tolong digali. Allah itu belum pernah menyatakan memberikan kabar gembira kecuali waktu Rasulullah akan lahir. Beritakan kabar gembira kepada seluruh makhluk-makhlukku yang ada di langit, yang ada di bumi. Sebentar lagi kekasihku Muhammad akan lahir. Diberitakan oleh Sayyidina Jibril. Malaikat semuanya siap dengan pakaian-pakaian gelap. Lalu di bumi, lalu makhluk-makhluk semuanya bertasbih. Pada malam itu hening, semuanya hudu. Yang kalau malam kita dengar ayam koko, gak bisa, hanya saja kodok kok dia tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu malam semuanya. Bahkan ikan-ikan yang tidak terbatas makhluknya Allah di dalam lautan, semuanya berjalan dengan sisik-sisiknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu malam-malam dahsyat penantian tentang daripada kelahiran Rasulullah. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nur diterima oleh Jibril. Lalu Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, Munkar, wa Nakir, seluruh malaikat besar mengikuti, mengambil barokah daripada barokah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nur tadinya diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, ya tanagal, berpindah-pindah dari Sayyidina Adam ke Sis, ke Nuh, sampai ke Sayyidina Ibrahim, dan sampai kepada Sayyidina Musa, dan terakhir Sayyidina Isa.
waktu Sayyidina Isa diangkat oleh Allah. Kenapa Allah menyelamatkan Sayyidina Isa? Karena Sayyidina Isa alaihissalam hamalan nur, membawa nurnya Rasulullah SAW di belakang, sehingga diangkat jasadnya ke langitnya Allah karena membawa nur Sayyidina Muhammad SAW. Setelah Nabi Allah Isa di atas, itu nur diletakkan oleh Allah, disimpan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 12 Rabiul Awal dikeluarkan itu nur oleh Allah SWT. Dibawa itu nur oleh malaikat besar sampai di bawahnya arsy Allah. Itu malaikat menunggu jutaan. Begitu nur itu sampai di bawah arsy Allah, mereka semuanya berdiri, para malaikat bertasbih, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jutaan, triliun, seluruh malaikat semuanya di bawahnya arsy Allah. Begitu melihat nur Sayyidina Muhammad, goncang-goncang sampai arsy Allah ikut goncang. Gemuruhnya para malaikat yang dahsyat sekali. Terus Sayyidina Jibril terus dia bawa sampai ke bawah, langsung diletakkan di janinnya ibunda yang mulia Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Setelah ditaruh, malaikat semua mundur. Di luar biliknya Siti Aminah duduk menunggu kelahirannya Rasulullah. Kata Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, ini tanggal 12 Rabiul Awal mengalahkan daripada seluruh hari di mana belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, kecuali tanggal 12 Rabiul Awal yang dahsyat sekali. Malaikat semuanya di luar bilik Siti Aminah duduk menunggu kelahiran. Ternyata di dalam biliknya Siti Aminah sudah ada dua wanita. Ini wanita dahsyat. Pertama Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa. Kenapa dihadirkan oleh Allah rohnya? Ini wanita istimewa. Umur 13 tahun sudah gak kelihatan rambutnya. Kalau jalan nunduk. Dan cantik. Cantik. Luar biasa. Putih. Pokoknya perfectly, sempurna. Banyak lelaki asyik. Umur 15 tahun, ini Siti Maryam mau ke pasar. Jalan. Ada yang negor laki-laki. Maryam, nak kemana? Yes. Pulang ini, Maryam. Pulang ke rumahnya sujud nangis, minta ampun sama Allah. Mengatakan, ya Gusti, ya Rabbana, jangan hayatku, jangan hidupku menjadi fitnah di kampung ini. Ini Maryam. Coba anak sekarang. Si Lisna. Si Desi, si Tuti, ada si Anton di perapatan, asyik, langsung pakai bedak lipstik. Umur 16 tahun, ke pamannya Nabi Allah Zakaria. Kok ngomong halus pelan? Paman, paman, asyik kayak kapas suara. Ini udah jelek perempuan sekarang ngomongnya teriak, ma, beli ini kan asin nanti ma. Ini Siti Maryam. Dia mau menyantri kepada pamannya Nabi Allah Zakaria. Dikasih bilik kamar di sebelah selatan daripada mimbar Masjidil Aqsa. Masuk. Begitu masuk kamar, nggak keluar-keluar. Gimana ini Maryam? Ngapain dia? Ayak naon dah di situ. Asik. Ada apa? Sampai istrinya Nabi Allah Zakaria. Bang, apa sayang? Kenapa itu kok nggak keluar-keluar Siti Maryam? Tengok, lihat. Betul juga.
Besok aku mau sana. Besok ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Masuk. Kaget dia. Kaget ini. Nabi Allah Zakaria kaget. Bingung. Kenapa? Di dalam kamarnya Siti Maryam penuh buah-buahan. Kismis, apel, anggur, apalagi delima, jeruk, wah semuanya. Sampai belum musimnya buah ada di kamarnya Siti Maryam. Ya nggak ada dua bu, pete sama jengkol. Ditanya, kalau baca surat Maryam ada, anna laki hada ya Maryam. Sayyidina Zakaria tanya, dari mana ini buah-buahan? Min indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dari Allah. Bayangin Siti Maryam, makanan dari surga. Asyik. Ini udah jelek, makanya kira ikan asin. Sambelnya terasi. Kacau sudah. Umur 18 tahun, perutnya tiap hari tambah gede. Heran, kok perutku ini tambah hari tambah gede? Kok malam tertentu ada zikir di dalam perutnya. Allah, Allah, Allah. Bingung. Dia datang ke Nabi Allah Zakaria. Paman, paman. Ada apa? Paman, ada apa? Sayang, nah. Perutku ini besar. Malam tertentu suka mendengar zikir di dalam perutku. Kaget Nabi Allah Zakaria. Barangkali bisul Maryam. Bisul apa? Bukan bisul, besar perutnya. Sholat ini malam. Makanya sholat itu penting. Kalau antum Babinsa, jangan baca WA, lihat Habib nih. Dari Jakarta, udah Habib Agil, gemetar saya, semalam nggak bisa tidur saya nggak nawar lagi tiketnya, ini kan Natal, mahal. Habib Agil aman. Subhanallah. Sholat semalam 2 malam, malam keempat malam malaikat datang. Assalamualaikum ya Maryam. Siapa ente? Ana malaikatillah. Aji. Mau kopi teh? Malaikat nggak minum kopi atau teh. Subhanallah. Ada kabar gembira buat kamu ya Maryam. Kabar apa? Kamu mengandung hamil. Itu malaikat. Iya, anak malaikat perintah Allah. Hamil. Malaikat salah barangkali. Aku ini gak pernah dipegang sama lelaki. Gak pernah dipegang. Apalagi diunyel-unyel sama laki. Gak pernah. Udah gak pernah diembus-embus. Bagaimana aku bisa hamil? Dijawab oleh malaikat. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki, pakai ngasih tahu. Paman. Zakaria, ada apa nak? Aku hamil. Hamil. Kok hamil? Kumaha ya? Kata Nabi Allah Zakaria, kalau kamu itu hamil, angkat kaki kamu dari sini, bawa pakaiannya. Jangan nanti terjadi fitnah kepada diriku dan keluargaku. Sendirian Maryam, diambil pakaiannya ke gunung sendiri. Di dalam gua, waktu mau lahir, dia tanya, dia ngomong,
Ya Allah, lebih bagus aku mati dari sakitnya mau melahirkan. Gak pernah dipegang sama laki, lahirin. Allah. Sendirian. Gak lama, lahir Nabi Allah Isa alaihissalam. Waktu lahir, dilihat ganteng. Duduk. Duduk. Ini ada tukang sunat banyak di sini. Ayo duduk. Ini nggak diadanin waktu lahir. Duduk nak. Putih. Nabi Allah Isa. Rambutnya pirang, merah. Asyik. Dibawa. Akhirnya apa? Dia bersihkan dirinya, langsung sholat. Loh, Pak, langsung sholat ini Siti Maryam. Urusan dagang tengah malam. Langsung sholat. Kenapa? Habis melahirkan kau langsung sholat. Dua wanita yang disucikan oleh Allah. Ini ibu-ibu harus tahu. Yang pertama, Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul, putrinya Rasulullah. Beliau habis melahirkan Sayyidina Hasan, 10 bulan melahirkan Sayyidina Husain. Sampai bidannya, Atika namanya, bidannya Siti Fatimah, mengeluh sama Rasulullah takut. Ya Rasulullah, Fatimah nggak mengeluarkan darah, nggak mengeluarkan darah. Rasulullah senyum, dia disucikan oleh Allah. Dan Siti Maryam nggak pernah beli softtek tuh. Ketawa. Tahu beli softtek? Kue bolu. Akhirnya habis sholat dia nadar, mulai besok saya berpuasa, nggak bicara sama manusia. Puasa nggak berbicara, makanya dia puasa dulu. Dengerin Habib. 3 hari. Hari kedua dibawa nih anaknya ke kampung, bawa anak. Di sana tuh pendeta-pendeta Yahudi, kok janggutnya panjang, itu paling alim. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Kerjanya seperti benang layangan. Begitu Siti Maryam datang kaget. Maryam, anak siapa ini? Ngomong. Masa bayi bisa diajak ngomong? Ditengok, tonton Nabi Allah Isa alaihissalam berbicara. Ana Abdullah, aku hamba Allah, ibuku wanita suci. Besok aku akan membawa kitabullah, yaitu Injil. Mereka tanya, ya Maryam, kamu tuh keluarga suci, keluarga Al-Imran. Al-Imran itu turunannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Istimewa. Dari Musa terus, itu para nabi. Luar biasa, keluarga suci dan disucikan oleh Allah. Kenapa kamu tuh wanita suci? Hasil siapa ini? Dia nunjukkan ke anaknya. Subhanallah. Tata Nabi Allah Isa dipiara. Waktu meninggalnya Nabi Allah Sayyidatuna Maryam di dalam keadaan sujud dan puasa. Itu Nabi Allah Isa bawa makanan buat buka ibunya. Tahu-tahu lagi sujud. Dia nggak mau ganggu sampai gelap. Kok ibuku tuh nggak ngangkat-ngangkat sampai dingin, badannya tuh dingin. Dipegang tolong mulai nangis Nabi Allah Isa. Meninggalnya dalam keadaan sujud. Waktu Rasulullah akan lahir, ini wanita mendapatkan kehormatan dari Allah. Rohnya dihadirkan oleh Allah.
di bilik Siti Aminah. Nggak cukup, karena ini kelahiran besar. Yang besar kan bukan habaib, yang besar kan bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan ulama. Yang membesarkan ini Allah. Jadi maulid ini dibesarkan oleh Allah. Dan yang bisa membesarkan pecinta Rasulullah. Kalau dia nggak cinta sama Rasulullah, nggak bisa bikin maulid. Ini pilihan. Siapa lagi yang dihadirkan oleh Allah? Wanita ini, namanya Siti Asia. Siti Asia ini ratu, istrinya raja. Raja siapa? Raja Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Kalau keluar, itu Siti Asia. Di kanan ini tangan kanannya, gelangnya 1 kilo. Gelangnya 1 kilo. Yang kiri 1 kilo. Anting-antingnya seon. Kalungnya 1 kilo. Kau jalan keberatan mas. Nabi Allah Musa datang, diberikan kitabullah Taurat, dibaca, masuk keimanan. Langsung dibuka itu masuk. Kalungnya. Tiap hari membaca Taurat dan sujud kepada Allah. Kalau malam menangis sujud. Waktu dia sujud, suaminya Fir'aun melihat. Apa kata Fir'aun? Hei, apa yang kamu sujud? Aku ini Tuhan. Dia sujud. Coba Siti Asia. Kalau aku lihat lagi kamu begini, bila engkau akan melaksanakan begini lagi, aku akan vonis hukum mati. Aku ini Tuhan. Iman ini bukan bikinan. Ratu, kaya raya, dilepaskan semuanya, pakai baju biasa. Fir'aun peperangan 8 hari, sampai ke istananya malam hari, dia lihat istrinya Asia sujud sambil nangis, langsung ditendang sama Fir'aun. Dipanggilkan pengawal raja, masukkan ke penjara. Besok umumkan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa istri Tuhan Fir'aun tidak mau sujud kepada Fir'aun. Siang hari penuh alun-alun ini lapangan. Bukan lapangan ini lapangan badminton. Lapangan ini Siti Asia diranting, diseret-seret. Taruh di tengah lapangan, diikat tangan kanan, tangan kiri, dipermalukan oleh Fir'aun. Kaki kanan. Akhirnya dia berzikir kepada Allah. Ahadu, datang Nabi Allah Musa. Ya Musa, doakan aku. Kata Musa, aku datang ini sekarang atas perintah Allah. Ya Asia, sekarang malaikat langit dan bumi menunggu doamu. Dia akan mengaminkan hajatmu, niatmu, mohonlah kepada Allah. Apa doanya Siti Asia? Ya Allah, angkatlah derajatku di sisimu ya Allah. Fir'aun gak lama datang. Hei Asia, kamu sekali aja sujud di depan seluruh rakyatmu. Mau apa aku kasih? Aku akan bikinkan istana emas buat kamu. Apa kata Siti Asia? Ya Fir'aun, la asjudi illa rabbil a'la. Aku tidak akan pernah sujud kepada engkau kecuali kepada Allah yang maha tinggi. Saking keselnya si Fir'aun panggil algonya, bawa itu besi 400 kilo, didekatkan di dekat Siti Asia, lalu itu besi dilelehkan sampai panas. Begitu panas, ditaruh di jasadnya Siti Asia, ambil sebadannya, terbakar mati syahid. Waktu Rasulullah SAW akan lahir, ini wanita mendapatkan VIP dari Allah, dihadirkan ruhnya oleh Allah. Ini kelahiran besar. Lalu siapa lagi yang dihadirkan oleh Allah? Hurul Ain.
maknun jazaan bima kanu ya'malun. Belum makan deh sampai sebelah tangan. Udah makan? Dengerin dong, udah makan. Lulu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Allah. Ini haram. Bidadari dari surga turun sambil bertalbih bertahmid langsung ke kamarnya Siti Aminah. Apa yang bertalbih? Dia mengucapkan syukur. Ayo supaya nggak ngantuk sampean. Baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Penuh di dalam bilik atau kamarnya Siti Aminah nggak tahu. Ada dua wanita bidadari nggak tahu. Lalu Siti Aminah ini dibantu oleh seorang bidan yang bernama Syafa'. Syafa' ini ibunya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Waktu itu Abdurrahman umurnya 4 tahun, belum 5 tahun. Dibawa sama Syafa', suruh nunggu di luar rumahnya Siti Aminah. Waktu Syafa' masuk, gak lama si anak teriak, ya Ummah, mama. Manggil ibunya keluar. Ada apa? Aku melihat cahaya terus ke kamarnya Siti Aminah. Aku takut kepada engkau. Apa yang akan terjadi atas dirimu ya Ummah? Ini Abdurrahman bin Auf. Lalu Siti Aminah dialog sama si senior ini, bidan. Ya Syafa', orang itu biasanya kalau hamil kakinya bengkak. Apalagi kok sudah hamil tua, ke kanan sakit. Gara-gara si Edi nih. Ke kiri. Si Edi. Dalam Samtud Durar disebut ala Adil Qawl al-Imam, wala tasku minhu alaman wala ilalah. Tidak pernah mengeluh Siti Aminah, bahkan kandungannya itu merasa enteng sampai dia bertanya kepada si bidan. Heran ini bidan. Terus Siti Aminah mengatakan, hei bidan, ada apa bunda? Tolong ambilkan kain di belakang. Rasanya sekarang ini aku akan melahirkan. Bawa. Begitu ngambil balik. Ternyata Rasulullah udah lahir tanpa dijamah oleh bidan. Kaget. Begitu satu langkah berhenti. Harta galat. Apa? Gemeter. Bidan ini gemeter. Kenapa? Belum pernah melihat seorang ibu melahirkan sebagaimana Siti Aminah tanpa dijamah oleh sang bidan. Udah gitu sang bayi lahirnya dalam posisi sujud. Allahumma shalli ala sayyidina. Sujud. Di sini dia gemeter. Harta galat. Gemeter. Heran. Langsung diambil sama si bidan Syafa', ditaruh di samping ibunya. Nuran faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya, sampai Siti Syafa' ini bidan gak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Nur ditutup, gak tahan, mundurnya Siti Syafa'
malaikat semuanya berdiri mendekati Rasulullah. Dua wanita mendekati Rasulullah. Lalu bidadari mengelilingi Rasulullah. Baru 1 menit lahir. Untuk apa mereka mendekati Rasulullah? Untuk apa mereka hadir? Tentu saja perintah Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Tahmiyat syukur. Apa yang mereka ucapkan? Marhaban ya marhaban, marhaban ya khatimil anbiya wal mursalin, marhaban ya marhaban, marhaban ya habibur rahman nirrahim, marhaban ya marhaban, marhaban ya Muhammad Nabiullah wa Rasuluh. Selamat datang wahai insan penutup para nabi-nabi. Selamat datang wahai insan kekasih Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamat datang wahai Muhammad, pilihan Allah dan utusan Allah. Kenapa kita kalau maulid kita berdiri? Sang biografi mencatat disitulah Rasulullah lahir. Waktu Rasulullah lahir kita berdiri, lalu kita mengucapkan apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawat Nabi, salam alaika, wahai pilihan Allah, salam sejahtera bagi dikau. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagi dikau. Wahai kekasih Allah, salam sejahtera bagi dikau. Senantiasa tercurah rahmatullah atas dikau. Wahai pemimpin kami, Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Inilah rasa gembira dengan wujud Zainul Wujud, dengan lahirnya Rasulullah. Kita gembira, lalu kita menghormati dan menyintai. Orang-orang yang menyintai Rasulullah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya apa? Surga. Anda nggak mungkin bisa menyintai seseorang kalau itu orang kamu nggak bisa ikutin. Namanya cinta. Sebagaimana apa? Seorang suami diikutin oleh istri. Sebagaimana suami dia cinta sama istrinya. Apa yang dikatakan sang istri dia mengikuti. Itu cinta. Cinta pengorbanan. Cinta perlu pengesahan di dalam sukma kita, roh kita. Saya kasih contoh. Banyak tiap hari rumah tangga suami istri. Istri pagi-pagi bikinin nasi goreng buat suaminya. Duduk. Mau kopi ada sini. Ngobrol kok sendirian. Suami istri. Itu istrinya pagi-pagi bikin apa? Nasi goreng. Ceng. Udah gitu apa? Telur mata kerbau. Asyik. Suaminya namanya Sofyan. Istri biasanya nggak ngomong. Udah sarapan, mama kopi. Udah kopi, Cisamsu teh. Selesai, baru ngambil tasnya mau ke kantor. Istrinya nggak ngomong. Sampai di pekarangan, baru istrinya ngomong. Pak, apa? Apa ini orang? Pokoknya mama nggak mau tahu. Habis dari kerjaan langsung pulang. Iya. Bukan berarti suami itu takut sama istrinya. Cinta. Cinta ini mahal. Kok betul belum lahir sudah ada cinta? Begitu juga kita ini cinta sama Rasulullah. Kalau sudah cinta dikasih sama Allah Taala kesenangan duniawiyah dan kubur kita dan ukhrawiyah. Al-Quran membawa kita di dalam surat
Al-A'raf 157. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, hamba-hambaku yang kalian sudah sholat 5 waktu, yang kalian sudah puasa Ramadan, yang kalian sudah nahi mungkar wa amal ma'ruf. Apa kata Allah? Azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Perintah Allah ini. Wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Wa nasaruhu, menangkanlah apa-apa yang datang dari kekasihku Muhammad. Sekarang ini ulama kadang-kadang brengsek. Dikatain Rasulullah dekil, macam-macam. Ini orang habaib seluruh dunia, dzurriyyatur Rasul, nggak bisa memberi maaf kepada ini orang. Ini haknya Allah, haknya Rasulullah. Biar tahu Anda, kena langsung directly kepada Rasulullah, menghina Rasulullah. Siapa? Orang-orang NU nggak ada hak. Kok NU, habaib seluruh dunia, tidak ada hak untuk memberi maaf kepada ini orang. Hanya Allah dan Rasulullah. Dan selama hidupnya dia harus sholat taubah kepada Allah. Kedua, 25% dari hartanya dia keluarkan kafarah, harus memberi makan anak yatim, janda, miskin atas perpasan atau yang kurang ajarnya dia. Ketiga, dia harus ke Madinah, dia harus ziarah sama Rasulullah, dia harus minta maaf sama Rasulullah. Kalau tidak, dan saya kasih tahu, yang hadir kepada si Godrong itu, nama si dukun itu, yang hadir pada saat dia berbicara gitu, semuanya tanggung jawab di hadapan Allah. Dan yang mendengar semuanya tanggung jawab. Dan ingat, tidak ada yang menegur dia, semuanya akan mendapatkan imbas dari Allah, akan mendapatkan kutukan dari Allah. Saya bawa Al-Quran peristiwa Ibn Salul. Ibn Salul ini Islam. Ini Quran ini ada sebab nuzulnya Quran. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Ibn Salul. Dia di belakangnya Rasulullah kalau sholat, tapi hatinya benci sama Rasulullah. Hatinya nggak hormat sama Nabi. Di belakang Nabi ngomongkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tetap menghormati dia karena akhlaknya Rasul tinggi. Ini orang kurang ajar banget sudah sama Rasulullah. Mati ini orang. Anaknya datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong sholatin ayahku. Anaknya itu cinta sama Rasulullah. Baik. Rasulullah diam. Ya Rasulullah, tolong sholatin ayahku. Diam. Sampai mengeluarkan air mata. Ya Rasulullah, tolong sholatin ayahku. Tak tega Rasulullah. Diambil serbannya, dia pakai. Sahabat ikut di belakang Rasulullah. Begitu jalan sampai di pintu masjid, turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. La usalli ala ahadin minhum mata abadan wala tagum ala qabri. Hei kekasihku Muhammad, janganlah engkau sesekali mensolatin orang-orang semacam ini. Hei kekasihku Muhammad, jangan mengantarkan jenazah orang-orang seperti ini. Hei kekasihku Muhammad, jangan berdoa di pusaranya orang-orang seperti ini. Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan, kalau Rasulullah mengangkat tangannya di pusara itu, pusara dingin sampai dia meninggal, dilarang oleh Allah. Dia ikut sholat sama Nabi.
tapi kurang ajar sama Rasul. Ini Quran. Saya heran, ulama-ulama NU itu di mana tidur? Kan dia ahli. Di sini asobiyah, fanatik kepada partai, sehingga agamanya, fikihnya, daripada aturan-aturan agamanya dia lupakan. Kenapa? Fulus. Memang uang ini kadang-kadang membawa orang ke surga, kadang-kadang membawa ke jahannam. Kalau antum baca surat Al-Munafiqun akan dapat ini orang-orang seperti ini. Wa nasaruhu, menangkanlah. Ini perintah Allah. Antum ini mungkin tiap malam di Balikpapan, mungkin setiap malam menghadiri maulid. Coba resapi, siapa ini Rasulullah? Sadar siapa ini Rasulullah. Jangan lenggang kangkung. Ya Nabi salam alaika, besok jalan lagi. Di mana lagi ada maulid? Dapat berkatan. Ini pikirin perut. Ini mahal. Ini mahal, ini majlis. Nggak bisa dinilai dengan uang. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, dan ikutilah Al-Quran yang turun kepada kekasihku Muhammad. Lalu apa jaminan Allah? Ulaika humul muflihun. Kelak kalian di yaumil qiyamah akan mendapatkan kemenangan, kesenangan. Yaumil qiyamah. Ente tahu atau enggak yaumil qiyamah? Yaumil qiyamah itu manusia dibangunkan di atas kuburnya. Telanjang bulat, nggak laki nggak wanita, telanjang, telanjang, dipermalukan oleh Allah. Sebagaimana kamu lahir di dunia telanjang, sekarang aku bangunkan kamu dalam keadaan telanjang. Lalu hari kiamat diperagakan oleh Allah. Yang suka ngomong, itu ludahnya menjulur bisa 7 meter. Injek-injek, mati, hidupin lagi. Ada lagi yang jalannya ngesot. Ada lagi yang perutnya besar karena terlalu makan banyak uang riba, uang sogokan, koruptor. Ada lagi apa? Ya Allah, kepalanya di bawah meninggalan. Ditunjukkan semua amalan yaumil qiyamah. Lalu setelah itu, setelah selesai, pelan gelap, matahari dicabut oleh Allah. Gelap tangan kita nggak bisa kita lihat, begitu hebatnya gelap. Onar, tahu berapa banyak? Triliun manusia dari Nabi Adam sampai terakhir yaumil qiyamah. Istri nggak kenal suami, suami nggak kenal istri, anak nggak kenal orang tuanya. Semuanya teriak nafsi, nafsi, nafsi. Setelah 100 tahun gelap gulita, tabrakan manusia dengan manusia, tangisan, teriakan, menakutkan sekali. Setelah 100 tahun, pelan-pelan itu matahari muncul kembali. Lalu apa? Kembali ke amal semula. Apa yang dia lakukan? Ada matahari yang dekat sekali, sampai kelap dari keringat. Bisa apa? Ada yang sampai di sini, ada yang sampai perut, ada yang sampai lutut, ada yang sampai di atas mata kaki. Semua kembali amal-amalan ibadahnya. Ulaika humul muflihun. Pecinta Rasulullah. Dengar Pak, Bu, resapi omongan saya, karena omongan saya direkam oleh Gusti Allah Jalla Jalaluh. Ingat yang benar. Pecinta Rasulullah. Begitu sampai di atas kuburnya, didatangi oleh malaikat. Pertama ditutup auratnya. Itu pecinta Nabi. Lalu apa? Ini orang dipapah oleh malaikat, dimasukkan ke golongan kanan. Fassalamun laka min ashabil yamin. Salam sejahtera bagi golongan kanan. Siapa golongan kanan? Pecinta Rasulullah. Yang di depannya Rasulullah, para nabi-nabi,
para ahli baitnya, para sahabat, para ulama al-amilin, ulama yang benar-benar yang hidup di dunia yang dikatakan ulama kampung tapi jujur, dia bersama Rasulullah. Lalu apa? Para syuhada ilah, dia berjuang untuk agama Allah, bukan berjuang untuk duit. Itu semua di belakang Rasulullah. Ulaika humul muflihun. Mari Anda semuanya, saya yakin, mengenal Rasulullah, tapi nggak ada di dalam sanubari kita. Malam ini tanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Gak bakal rugi. Hidupmu tenang, rumah tanggamu tenang, rezekimu dilebihkan oleh Allah. Besok di yaumil qiyamah di kubur itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tafsirnya ini ayat surat Al-Mulk. Orang kalau mati, begitu yang mengantarkan jenazahnya 7 langkah, itu roh di atas jasadnya. Lalu malaikat bertanya kepada dia, man rabbuka? Yang menjawab itu amal, bukan bahasa biasa. Yang menjawab itu amal kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Lalu malaikat menambahkan, fakaifa mahabbatuka ala Muhammadan? Bagaimana cintamu kepada Muhammad? Ini akan ditanya di alam kubur. Anda sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya, antum semuanya, kalau mati akan mendapatkan masalah. Mari, jangan hadir maulid. Gak enak kalau gak hadir. Saya tetangganya Habib Agil, saya ini jangan datang. Habib Agil gak lebih gak kurang wasilah. Dia jembatan membawa kita sampai ke kakeknya dengan pembacaan sirah Nabi, yaitu pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sebagai penutup, sampai rumah nanti Anda berpikir omongannya Habib, Anda berpikir saya berbicara ini serius. Jangan mengharap surganya Allah kalau nggak sholat. Bohong. Kalau nggak sholat 5 waktu, jangan menghayal gimana ya? Surga gimana? Nggak ada surga kepada orang yang nggak sholat. Lalu sholat itu yang menentukan kita ke surga. Lalu apa? Ada tambahan sholat sunnah. Sunnah Qabliyah, sunnah Ba'diyah, sholat sunnah witir, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, dan juga sholat sunnah duha, bahkan sholat jenazah. Pak, Bu, dengerin. Apapun bentuknya sholat kita, kalau nggak salawat kepada Nabi Muhammad, nggak diterima sholat kita. Anda di sini berpikir siapa yang kita remehkan, siapa yang kita peringati, bukan manusia biasa. Anda ini harus terima kasih sama Habib Agil, membawa Anda ke jalan yang benar, mengenal Rasulullah SAW. Sholat kita nggak diterima kalau nggak salawat. Mulai keluar dari majlis ini banyak kita salawat. Ayo 3 kali baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Sekali aja kita salawat. Ini duduk. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Belum bangun, langsung diberi 3 hal oleh Allah. On the spot, langsung. Nggak nunggu kapan-kapan, langsung di situ diberi oleh Allah 3 hal. Pertama dikasih pahala 10. Kedua, dosa kita diambil 10. Nggak cukup, diberi lagi oleh Allah SWT. Apalagi diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat sekali salawat. Dan salawat ini boleh dibaca di mana-mana, walaupun nggak megang air wudhu, nggak apa-apa. Ibu-ibu tiap bulan halangan nggak sholat, nggak bisa ngaji Quran, dibolehkan baca salawat.
Sampai ibadah riya itu dilaknat oleh Allah. Tahu ibadah riya? Kita pakai tasbih, jalan di kanan, kayak pendekatinya yang mabuk. Tapi yang dibaca salawat kan riya tetap dicatat oleh malaikat. Sampai begitu. Naik motornya, baca salawat. Biar nggak punya SIM, polisi nggak bakal melihat. Amin. Ketawa bagus aja, asik. Iya. Salawat. Naik angkot, cek. Pinggir tuh angkot. Toto ada cewek naik, roknya pendek, cek. Allahumma sholli. Jangan dibacain tuh. Udah kalau mau senang baca salawat. Bu, pasarnya kan dekat dari rumahnya ibu, betul? Bujur? Tapi ke pasar bisa 2 jam. Ngobrol sama tetangga. Biar tahu atau enggak? Apa? Biar dia tahu. Tetangga kita situ di itu sial tuh. Mulai besok baca salawat, keluar rumah bawa keranjang. Cek. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Oh, mampir. Allahumma sholli ala sayyidina. Dari rumahnya sampai pasar 50, balik lagi 50, 100. 100 kali 10 berapa? Idul. Ngantuk lagi. 1000. Subhanallah. Baca kemana-mana baca salawat. Walaupun kita nggak fokus, tapi mulut kita baca. Allahumma sholli. Oh iya, gue mau ke pasar. Hebat. Kemana aja? Baca salawat, insya Allah khair. Ini, ntar malam kan ada bola. Pegang tasbih, nonton TV. Cek. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Oh Ronaldo, Allahumma sholli. Allahumma sholli. Itu malaikat nggak lihat TV, lihat monyongin kita. Hebat. Tapi jangan pakai celana pondok, celana pendek, jangan. Apalagi di tengah rumah. Sial, rumahnya panas. Paling senang kuntilanak masuk ke rumahnya orang yang lakinya pakai celana pendek. Ada lagi tetangga orang di Jakarta punya celana kolor, udah warnanya udah hilang, kuning hijau nggak karuan. Udah gitu nggak pakai baju keluar. Udah gitu apa? Di belakangnya ada tulisan tepung terigu. Udah miskin dunia, miskin akhirat. Keluar rumah. Jangan. Kalau mau pakai celana pendek, di kamarnya sama istrinya. Pahala. Apalagi celana dalamnya kolornya anyar. Mah, anyar mah. Anyar mah. Yang mana yang anyar? Itu pahala. Di tengah rumah pakai celana pondok, celana pendek. Udah gitu kakinya ngengkang, ngangkat-ngangkat, gundunya berarakan kemana-mana. Gak malu sama anaknya. Jangan, haram. Haram. Kalau mati dalam keadaan gitu, su'ul khotimah. Terbuka auratnya. Baca salawat pakai celana panjang atau sarung. Allahumma sholli. Ubuk. Boleh nonton sinetron. Tapi pakai apa? Jilbab. Kudung. Allahumma sholli. Oh dia muncul lagi, setan ini. Allahumma sholli. Malaikatnya bingung. Ngomong setan salawat ini. Orang gile ini. Udah baca salawat dan saya sampaikan terutama kepada ibu-ibu, kalau curiga sama suami jangan didukun. Kuntilanak kata. Jangan kedukun. Datang jam 1, jam 2. Minta kopi, bikinin kopi. Itu kopi. Bacain salawat. Allahumma sholli. Mudah-mudahan si Anton sadar. Allahumma sholli. Allah kasihin. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada perkembangan. Hari keempat
mau pagi mau keluar bikinin kopi, tahu ludah pagi itu kayak Indomie kental. Anton lu gila sama gue, gila. Kasih diminum, langsung teler. Iya, salawat. Juga masak, ceng. Garamnya habis, bacain salawat. Oh masya Allah. Enak itu masakannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala apa kemana aja baca yang dilarang dua waktu di kamar mandi nggak boleh baca salawat karena kamar mandi itu tempat pribadi jorok apalagi yang masuk ke kamar mandi nenek-nenek itu malaikatnya ya Allah lihat gunung Galunggung wush gunung yang sujud. Yang kedua setelah pertandingan Pak Iska dengan Ibu Iska mandi dulu baru baca salawat tapi sebelum bertanding gak apa-apa bagus baca salawat supaya anaknya ganteng kayak Habib Agil. Baca salawat lihat orang kau punya anaknya jalannya miring itu bikinnya nggak pakai salawat nabrak sono nosor sono sampai wah mocok sono akhirnya keluarnya itu anak bingung ada salawat insya Allah dapat barokah amin. Inilah mudah-mudahan insya Allah waktu-waktu yang akan datang kita akan ketemu kembali. Amin. Ayo bila hadratir ruhina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bi hubugillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dagat illa farjahullah. Allahumma barik lana bin nabiyyina al-Mustafa Muhammad sahibil maulid اشفعنا يا شفيع الأمة في يوم القيامة انظر إلينا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله في يوم الشهيد في يوم الشديد يا ربنا بحق حبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجب وتقبل دعواتنا اللهم جد وبلغ مقاصدنا وتقبل زيارتنا في هذه الليلة في عائلة القدر اللهم انفعنا ببركة النبي وآل النبي وأصحاب النبي وقرابة النبي وجميع أرواح الأولياء والشهداء والمجاهد في سبيل الله وببركة الأنبياء الله وسيد المرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم وجميع الأرواح عباد الله الصالحين شيء لله بالقبول. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mau baca doanya Rasulullah. Setelah ini selesai doa, sampean sabaratan minta sama Allah. Karena baca ini doa, seluruh langit dibuka oleh Allah. Karena ini menyangkut Zatillah yang Maha Agung. Ikuti saya baca. La ilaha illallah. Mangga. Al-mawjud fi kulli zaman. Semangat. La ilaha illallah. المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان
كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta masing-masing sama Allah hajatnya, pasti digabul sama Allah. Amin ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya asral hasibin, wa ya rabbal nasirul mahlukin, wa ya rabbal abidin berkati sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadil Amin. Ya Allah, ya Allah, sampaikan hajat-hajat para jamaah malam ini ya Allah. Sampaikan ya Allah, jangan sampai pulang dengan tangan hampa ya Allah. Sampaikan ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim. Sayyidina Muhammad wa bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma salli wa sallim taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syukur jazilan asya'an Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.